Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai konseling pada lansia. Nama kelompok yang pertama Safiatin Novita Mesyaro, yang kedua Ayu Azhari, yang ketiga Uzana Vila Adinusia, yang keempat Nadifatus Fimroza, yang kelima Melinda Agustina, yang keenam Muhammad Yuga Fuad Al-Wahid, yang ketujuh Florence Anawartama, dan yang terakhir Muhammad Sulaiman Adianto. Pengertian lanjut usia. Di Indonesia, umumnya sekitar 6 tahun dipandang sebagai masa tua. Mereka sudah pensiun dari pegawai karena dipandang secara fisik dan mental sudah tua. Di Amerika sendiri, umur 65 tahun sudah menjadi syarat orang mendapatkan tunjangan jaminan sosial dan beberapa mendapatkan diskon dalam transportasi, bioskop, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan masa tua. Yang pertama, perubahan baru dalam sistem biologis meliputi kesehatan, fungsi-fungsi sensorik, dan sebagainya. Yang kedua, situasi sosial, ekonomi, dan ekologis, misalnya penghasilan, jaminan sosial, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, konsistensi dan perubahan pada ciri-ciri kepribadian seperti aktivitas, suasana hati, penyesuaian, dan sebagainya. Yang keempat, konsistensi dan perubahan pada berbagai aspek fungsi kognitif. Yang kelima, lingkup hidup individu seperti konsep diri, situasi sosioekonomis, orientasi agama, dan nilai-nilai sikap terhadap kematian dan sebagainya. Selanjutnya, tugas dan perkembangan pada lansia. Yang pertama, menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. Yang kedua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. Yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Yang keempat, melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Yang kelima, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Yang keenam, mampu menghadapi kehilangan atau kematian dengan sikap yang positif. Yang selanjutnya, 1. Problem fisik biologis, masalah kesehatan, termasuk kurang optimalnya fungsi-fungsi tubuh. 2. Problem mental psikologis, kemunduran perkembangan fisik dan psikologis pada lansia menimbulkan masalah seperti psikologis. Yang ketiga, problem ekonomi dan pekerjaan, banyak lansia mengalami problem ekonomi dan pekerjaan. Problem dan kesehatan mental lanjut usia. Problem spiritual. Problem spiritual ini berkait erat dengan kondisi fisik dan kesehatan lansia yang semakin menurun. Problem sosial. Mobilitas fisik lansia dan lingkup pergaulan sosial berkurang. Yang selanjutnya, layanan bimbingan konseling bagi lanjut usia. Pelayanan bidang pribadi membantu lansia agar memiliki keimanan dan ketakwaan kesehatan mental, psikologis, dan kesehatan fisik. Yang pertama, bimbingan konseling kehidupan keagamaan atau spiritual. Yang kedua, bimbingan konseling kesehatan mental dan psikologis. Yang ketiga, layanan konseling kesehatan fisik. Bimbingan bidang sosial mengacu pada teori pelepasan disagement, maka para lansia perlu dikurangi tanggung jawab dan beban sosialnya. Lansia tinggal menikmati masa tuanya di rumah. Layanan bimbingan konseling bagi lanjut usia, bimbingan karir, kemiskinan, pengangguran, atau kerja berat umumnya menjadi masalah para lansia. Bimbingan bidang belajar, para lansia perlu terus diberikan pelayanan yang sifatnya pembelajaran agar mereka lebih mampu menjalankan tugas perkembangannya. Kesimpulan, usia lanjut merupakan usia yang mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Usia tahap ini dimulai dari 60 tahunan sampai akhir kehidupan. Usia lanjut merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, di mana pada masa ini seseorang mengalami kemunduran fisik, mental, dan sosial sedikit demi sedikit, sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.